إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak mampu untuk kita hitung jumlahnya. Yang terkadang sebagian nikmat itu kita pakai tidak sesuai dengan ridhonya. Terkadang sebagian nikmat itu kita gunakan tidak sesuai dengan keinginannya. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak memutus nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat tersebut adalah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk hadir dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah melaksanakan sholat Jumat, datanglah wa dzarul bai', tinggalkanlah perniagaan. Kita datang ke tempat ini, kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala sejenak meninggalkan rutinitas kita, sejenak meninggalkan dunia kita, sejenak meninggalkan apa yang kita usahakan, apa yang kita kejar. Tiada lain untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita rela meninggalkan rutinitas kita sejenak untuk datang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Allah firmankan, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Sesungguhnya pelaksanaan sholat Jumat yang kita datang hari ini itu lebih baik daripada apa yang kita kejar di luar. Sesungguhnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kita hadir pada hari ini itu lebih baik daripada apa yang kita usahakan. In kuntum ta'lamun, jikalau mengerti dan mengetahui. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi rukun khutbah, khatib senantiasa mengingatkan terkait dengan ayat-ayat takwa. Mengapa demikian? Di antara faidah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Tatkala kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan memperbaiki hidup kita. Tatkala kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum,
Allah lah yang akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah yang akan memudahkan urusan duniawi dan akhirat kita tatkala kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya urusan duniawi yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dosa-dosa kita Allah akan ampuni, Allah akan maafkan, Allah akan berikan, dan Allah akan ganti dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan bulan ini kita berada di bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 11 Sya'ban, yang artinya bahwa kurang dari 1 bulan lagi, insya Allah tatkala Allah panjangkan usia kita, Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dinanti-nanti semua umat Islam, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Namun karena kita masih berada di bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya sahabat mulia Usamah bin Zaid dalam Sunan An-Nasa'i. Usamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban." Di antara amalan yang dijaga dan didawamkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk persiapan bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tatkala Nabi ditanya terkait hal tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Banyak manusia tidak memperhatikannya. Wa dzaka syahrun baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban, wa dzaka syahrun baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini berada di antara 2 bulan mulia. 1 bulan Rajab yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan suci yang keempat, minha arba'atul hurum, dan juga berada di antara bulan Ramadan yang senantiasa perhatian umat Islam manusia itu banyak tertuju kepada 2 bulan ini. Sehingga Nabi katakan yaghfulun nasu anhu, banyak dilalaikan manusia. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di antara mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawamkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban inilah amalan-amalan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku senang tatkala amalanku dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat-malaikat Allah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Masyaallah muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum di antara momentum terbaik untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Bagi yang mampu untuk melaksanakan puasa Daud, ya laksanakan di bulan Sya'ban. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa tersebut, maka ia mungkin bisa memperbanyak puasa Senin Kamis, ataupun dia bisa melaksanakan puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa-puasa mutlak yang lainnya. Karena sebagaimana ada sholat sunnah mutlak, maka puasa pun demikian. Namun Nabi Muhammad SAW tidak puasa 1 bulan full di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW seakan-akan atau hampir saja berpuasa 1 bulan full di bulan Sya'ban, namun Nabi tidak melaksanakan hal tersebut. Karena Nabi puasa 1 bulan full ialah di bulan yang berkah, bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua yang perlu untuk kita jaga adalah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran.
Sebagian ulama menamai Sya'ban dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran, karena sebagai bentuk persiapan masuk di bulan Ramadan, sebagai bentuk keseriusan agar disampaikan usahanya di bulan Ramadan, yang mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan segala bentuk interaksi Al-Quran, dari tahsinnya, dari tilawahnya, dari memperbaiki tajwidnya, dari tilawah 1 juz per hari, dari membaca tafsirnya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, bahkan sampai kepada merenungi isi kandungan Al-Quran. Yang demikianlah Allah turunkan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Amalan yang ketiga, tentu masih banyak amalan yang perlu kita jaga di bulan Sya'ban ini, adalah qiyamul lail, adalah sholat di malam hari, sholat tahajud. Karena Nabi menyatakan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia lalai. Maka karena kita pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, dan diantara banyak lalai manusia adalah di waktu malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari, salat tahajud, qiyamul lail, pada saat manusia banyak yang lalai tertidur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan, dari hadis-hadis yang telah kita bawakan, maka pilihan tentu bagi kita semua menjadi pengikut baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memaksimalkan momen-momen tatkala kebanyakan manusia lalai, tatkala kebanyakan manusia tidak memperhatikan. Maka demikianlah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Demikianlah para sahabat ajarkan kepada tabi'in, para tabi'in ajarkan kepada tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita. Semoga Allah istiqomahkan menjadi pengikut baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah diperbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يوم الصلاة.